Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Bupati Batang, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batang, dan yang saya muliakan guru-guru saya semuanya yang tahun 85 sudah meluluskan saya dari SMA ini. Tadi sudah dikatakan, disepakati bahwa di forum ini tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Makanya terus terang tadi saya ditunjuk pertama, saya tidak mau. Jangan ada kesan karena Pak Hartono punya pangkat legend terus didahulukan. Nggih Pak Yarsono. Maksud saya itu, mohon maaf. Yang kedua, saya tahu diri, tidak biasa bicara di forum ini. Saya akan nyontek dulu apa yang diomongkan itu. Tapi saya dulu nggak pernah nyontek, bener jujur. Sampai saya sekolah di militer, pantangan bagi saya untuk nyontek. Tapi saya tahu diri. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Muji tadi, tahu diri kita. Yang penting itu dulu. Karena kalau tahu diri berarti kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ya, di samping kepada ibu-ibu, bapak-bapak guru kami yang kami muliakan, saya sangat amat bersyukur punya ibu-ibu, bapak-bapak guru yang sudah mampu mencetak alumnus-alumnus dari SMA negeri ini, sehingga tadi berbagai macam profesi, dan alhamdulillah cukup bisa dibanggakan. Yang kedua, memang ini sarana temu kangen. Beberapa minggu yang lalu kami didatangi teman-teman dari Jakarta sini khusus ke Surabaya. Ya, tadi katanya Pak Parjo, meskipun sesibuk apapun saya sempatkan. Jadi tadi malam itu terus terang saya masih ada acara di Jogja. Saya ke Jogja dulu, habis dari Jogja selesai baru saya ke sini. Kebetulan juga beberapa hari ini saya menerima banyak sekali berita duka, baik dari Angkatan Laut, anggota, ataupun bulik saya di kampung saya Kalisala. Makanya saya pentingkan kesini. Kenapa? Karena katanya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur gitu loh. Nah gitu. Oke Pak Kiai Solihin, saya ngiri sama Pak Kiai Solihin itu, dia bisa berdoa panjang lebar semuanya. Saya belum bisa, nanti akan belajar berdoa sama Pak Kiai Solihin. Yang kedua, saya akan mengucapkan terima kasih khusus kepada mantan ketua OSIS kita dulu, ya Pak Muhammad Najib. Ya Pak Najib. Kenapa? Saya tidak mengenal Akabri. Karena di kampung sana hidup saya itu, di Kalisala sana itu. Tadi katanya Pak Bin, mau sekolah aja susah. Jalannya masih beletokan dulu, apalagi kalau musim hujan kayak gini. Pakai sepeda sampai di sana, Kalisari tadi, sepedanya diputar dulu di selokan itu. Kalau enggak jalan kaki lewat sini nih, lewat Pasekaran tuh, lewat makam Astana Pasekaran itu. Nah, karena becek, sepatunya ditenteng dulu. Nah, baru mau masuk sini baru cuci kaki dulu baru masuk itu. Jadi saya nggak terkenal. Karena itu saya tahu diri. Karena saya tahu diri, saya mencoba untuk mengukur diri saya sendiri. Contoh di kelas, oh ini kelas ini Pak Jun ini memang cerdas ya, ranking 1 terus. Pak Jun, mana Pak Jun? Pak Junedi. Wah, ada Pak Junedi, ada Mbak Wuryandini, pinter-pinter. Ada Mas Rincin, ya itu cerdas itu. Rincin itu datang pagi-pagi buka buku ngerjain PR di ruangan, cepet selesai. Kita semalaman mikir susah. Sekarang di Bali ya, gak hadir. Nah, itu menjadi tantangan bagi saya. Waduh, gimana nih? Ya tadi katanya Pak Bin betul. Sebetulnya bukan nakal Pak. Anak-anak SMA ganjil bukan nakal, tapi gerak dinamis dari pemikiran yang begitu cepat dan selalu kepingin berbuat apapun.
Itu tadi. Mungkin bukan nakal, tapi belum tersalurkan, ide-idenya belum tersalurkan. Untungnya bukan ide yang destruktif, tapi ide-ide yang positif itu yang tersalurkan. Dan mungkin saya sendiri pribadi perlu minta maaf meskipun beliaunya udah nggak ada, kepada guru matematika saya dulu, Pak Sudi, almarhum Bu ya. Masih hidup? Lu tadi bilangnya udah. Sinten? Lu Pak Beki, nggih, Pak Sudi tasih nggih. Alhamdulillah. Fisika nggih. Pak Heri fisika. Karena saya ingat ketika dikasih pelajaran les di sini membuat beliaunya berkaca-kaca. Saking bandelnya kita dinasihati berisik terus itu di kelas saya itu. Mungkin yang lain lupa tapi saya ingat betul, waduh dosa saya. Itu Pak Bin ya. Karena apa? Terlalu pikirannya terlalu dinamis itu, mikirnya kemana-mana, nggak konsentrasi, belum tersalurkan. Kenapa saya harus berterima kasih sama Pak Najib? Tadi kembali, saya orang kampung nggak ngerti apa-apa tentang akabri. Begitu menjelang ujian, bapak saya nanya, "Le, awakmu mari SMA iki arep kerja opo arep kuliah?" Alhamdulillah, bapak saya moderat, nggak memaksa saya kamu harus ini itu, memberikan kebebasan saya untuk berpikir. Atau mungkin orang tua saya udah tahu, kalau saya dikasih tahu pasti diarahkan, malah nggak mau mungkin, karena bandel tadi Pak ya. Itu Pak Bin. Nah, udah tahu. Nah, justru disitulah ternyata saya mulai berpikir, iya, kalau saya bekerja lulusan SMA bisa apa? Terus terang lulusan SMA zaman dulu kan kalah dengan lulusan SMEA. Ya SPG jelas, SMEA aja kalah. Banyak diterima itu kerja itu SMEA. Kita SMA belum punya skill, belum punya kemampuan. Tetapi kalau mau kuliah, saya kasihan sama orang tua saya. Karena tadi katanya Pak Bintoro bandel tadi itu. Karena apa? Motivasi belajarnya mungkin tinggal 40%, 50% aja masih 50-50. Ada yang hafal tempat duduk saya di sana itu, belakang. Ayo siapa yang biasa ngamati saya? Duduknya paling belakang dekat jendela aja. Pak Bambang itu. Bukunya rajin, bukunya dibuka begini. Tapi belakangnya apa? Komik. Begitu guru ke belakang, wah tutup, pura-pura sibuk. Wah, begitu ke depan lagi, buka lagi. Oke Pak Bambang. Pak Bambang Juragan Kentang. Apa? Telo ya, dari Bawang. Orang. Nah itu salah satunya. Karena saya tahu diri, dilalah begitu selesai ujian, Pak Najib itu keluar, izin keluar, bawa kertas lembar itu. Jib, arep nanti, guru BP minta izin untuk keluar. Sekarang kan harus izin guru BP nih, Pak Tarman dulu ya. Pak, mau ngapain? Kantor polisi, lu ngopo? Ngurus SKKB. Dulu istilahnya apa? SKCK, dulu SKKB kan? Nah, SKKB, surat keterangan keluar baik. Untuk apa? Daftar akabri. Nah, disitulah rupanya. Aku melok. Ya Pak Najib. Oh, langsung saya dompleng beliaunya. Karena saya berpikir, aduh saya harus apa ini? Kerja nggak bisa, tawaran dari orang tua. Gak mungkin saya kerja nggak punya skill. Kuliah, motivasi belajar saya bukan motivasi belajar saya khawatir kalau saya kuliahnya tidak terkendali, kasihan orang tua, biayai mahal-mahal, saya nggak sukses. Meskipun ternyata setelah masuk akabri siang malam suruh kuliah juga Pak Parjo ya. Udah kuliah digebui lagi gitu. Masa lalu. Nah itu Pak, artinya apa? Termasuk tadi yang disampaikan Pak Bin, kumpul-kumpul ini ya kalau bisa memberikan sesuatu yang manfaat. Ini ide yang bagus.
Nah, kaitannya dengan saya sampaikan bahwa artinya ketika kita tahu potensi diri kita, kita harus mencari pilihan. Pilihan yang paling tepat apa? Untung di sini digembleng terus sama Pak Poniman itu, olahraga terus. Iya Pak Poniman. Mungkin Pak Poniman ingat tangan saya pernah di gift loncat tinggi di depan, keserimpet palang itu, jatuhnya gini terus lepas ini engsel saya itu. Nah itu, mungkin kalau teman-teman satu kelas yang putri-putri ingat, kenapa? Bukunya sering saya pinjem, saya fotokopi, catatannya kan nggak bisa nulis itu, yang tulisannya bagus-bagus. Kan yang cewek-cewek, kalau yang cowok-cowok kan tulisannya nggak jelas itu. Nah itu, nah maksud kami mungkin ya sama saat ini mungkin di samping kita bersilaturahmi, kumpul-kumpul, ada ide-ide tadi. Nah ide-ide itu silakan monggo disaring, cari yang terbaik. Artinya bukan sekedar ide tapi bagaimana kemampuan kita untuk mengeksekusi ide itu. Sebagus apapun itu ide, kalau kita nggak berani untuk mengeksekusi ya hanya sebatas ide. Mungkin korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tadi kira-kira seperti itu. Di hadapan dengan pengalaman pribadi saya selama kedinasan juga demikian. Banyak sekali peluang-peluang di bidang saya, tentunya saya berusaha untuk masuk. Dan alhamdulillah karena saya menikmati profesi itu akhirnya ya bisa lolos. Satu pekerjaan kalau kita tidak menikmati ya pasti akan nggak jadi. Kalau terpaksa. Ini kira-kira itu, kembali lagi kepada para saudara-saudara sekalian, tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Manggus, oleh Pak Megawan, bagaimana kita membuat keseimbangan, itu juga penting sekali, ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya jelek-jelek meskipun saya bandel Pak, alhamdulillah sama Pak Bekhi dulu dipercaya saya. Percaya apa? Ke kantor pos, bayar iku brosur, pakai wesel kan dulu masih itu, nggih Pak Najib. Ketua OSIS-nya beliaunya, ya buletin itu, ya brosur buletin yang tiap hari Jumat itu. Nah saya bagian bayar ke kantor pos sana itu, alhamdulillah bisa keluar sekolahan terus. Karena saya menjadi apa OSIS bawahnya vokasi ya, bidang rohani Islam itu loh, seksi rohani Islam sama Mas Ismail sama Mas Jamil, nah itu bertiga, wah itu saya tiap Jumat keluar bayar itu apa ke kantor pos, itu rezeki bagi saya kan bisa keluar ke sekolah tanpa dihalang-halangi oleh guru BP. Mampir bakso dulu belakang, jadi ini kemauan dari saya sekedar ya sharing ya, jadi di sini kita sama sesungguhnya. Mudah-mudahan Leting 85 ini ke depan bisa sedikit banyak lebih memberikan kontribusi pada SMA kita ini yang kita cintai tadi, yang sampaikan Pak Parjo. Tadi juga saya sudah sounding ke Mas Haryadi karena kebetulan beliaunya di sini jadi guru olahraga menggantikan Pak Poniman. Guru olahraganya Pak Poniman sesungguhnya, cuma Pak Haryadi cuma melanjutkan aja. Itu nanti monggo mungkin kita, karena yang tahu kondisi di SMA ini Mas Haryadi ya, ke depan seperti apa yang bisa kita kontribusikan untuk SMA ini. Nyuwun sewu Pak Kepala Sekolah, tadi saya sudah diskusi sama Pak Haryadi. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru saya semuanya. Saya masih sangat ingat sekali, terngiang-ngiang, apalagi ada suara Vespa itu, treng-treng-trengnya, piiknya Bu Sri itu. Suaranya bagus sekali, Vespa. Nggih Pak, nggih Bu, nggih. Nah, tapi ibunya juga suaranya meriah juga Bu Sri itu. Bu Elmi juga masih. Bu Elmi itu dulu saya pikir kakak beradik sama Mbak Sri itu. Mbak Sri Leting ya bu kelas IPA 1. Jadi itu aja, sekali lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Matur nuwun sedayanipun. Sami-sami. Nggih, mugi berkah. Mas Har. Baik.